Aku pertama nyoba, ya kan, ceritanya bisa dicari dari alam, ya, kita dari alam. Aku wis nganggo apalah, bangsa Yakult lah, fermentasi lah, dan lain-lain. Orang gelem ternyata kalau dari alam pun harus ada yang sudah pernah membudidaya. Jadi katakan ada yang liar. Itu nggak berhasil. Sampai dengan gampangannya 2 minggu sia-sia lah. 2 minggu, 3 minggu saya sia-sia. Akhirnya ngerti aku harus bisa sinau ya. Saya bilang gitu kan. Harus bisa sinau. Lihat buka-buka di online. Ternyata banyak yang jual. Ada telur, ada maggot itu yang warnanya kuning, itu maggot. Ya pelatung lah ya istilahnya. Terus yang ketiga ada yang jual prepupa. Ya kalau pupa sih jarang, nggak ada lah. Atau lalat pun nggak ada. Akhirnya saya carinya prepupa, prepupa yang masih hidup yang bisa gerak. Tapi hitam sudah nggak makan. Saya beli di online itu 35.000 per 1/4 kilo. Jadi 2,5 on ya. Itu 35.000. Itu harganya. Saya beli, ya kan, sampai rumah nggak pakai toples itu kan. Wong pikirnya saya gini, wong arane barang nembe teka. Bukan keliren nih ya kan. Sok kasih makan dong. Sok kasih dedok, sok kasih ini. Justru mereka nggak mau makan, malah nyebar. Aduhnya orang mangan mati cerita. Kan itu kan wong arane kita belajar ya kan, belajarnya juga dari buku dan lain-lain. Wah, mati ya ngerti carane. Nah, akhirnya saya punya akuarium ini yang pertama kali saya belajar di sini. Akuarium tak tokon kono. Tak tokon pangan pun orang gelem mangan nggak mau makan. Kan? Nah, daripada mikir akhirnya tak tutup. Baru tak baca-baca, oh ternyata prepupa itu sudah nggak makan. Prosesnya udah nggak makan. Gitu. Wes akhirnya tak tutup. Bangku asbes rapat. 1, 2, 3 hari mulai laler sing kaya kene muncul. Ini laler wis akeh, gitu kan? Kayak sing dawa-dawa kayak. Iya. Dari prepupa awal ya. Dari prepupa. Laler wis akeh gitu. Nah, tak tili gimana dan orang ngendok, gitu kan? Nggak bertelur. Aduh, gimana ya kan? Baca. Oh, ternyata lalat itu membutuhkan kegelapan. Prepupa itu membutuhkan kegelapan untuk menjadi lalat. Tapi setelah jadi lalat, dia harus punya cahaya. Jadi tipikal kawinnya kayak munggah, ya 2 meter, turun kawin, nanti yang cewek bertelur mati. Kalau yang cowok kawin mati, itu prosesnya kayak gitu. Terus kan akhirnya mulai dari situ saya dapat. Bibitnya, telurnya juga dapat tak pisahkan, tak kasih makan, ya kan. Saya udah nggak beli lagi itu, tak kasih makan. Nah, udah kayak gitu, oh berarti saya udah tahu prosesnya. Itu masih pakai sampah warung di saya itu. Nah, proses dari situ, ya kan. Waktu itu masih pribadi, saya masih pribadi. Saya udah punya keinginan kotak bagi siji-siji gue organik dan non organik tetap berjalan seperti biasa. Lah gayung bersambut, saya ke Mas Ano ngobrol kan, saya bawa Viber ya Mas ya. Viber kayak Mas aku di program iki kayak RT nyarke gitu. Sekaligus waktu itu kan pendataan warga sih. RT kan harus punya data ya. Nah, itu warga akhirnya tak jelaskan organik dan non organik. Sampai benar-benar paham lah ya. Ya mungkin yang nggak paham ya banyak yang namanya warga kan dari berbagai macam. Orang riok nalui apa? Nah itu. Nah akhirnya gayung bersambut ternyata di desa sendiri sebetulnya sudah punya program ya Mas. Sampai dengan studi banding. Studi banding. Cuman memang istilahnya actionnya yang belum keluar lah istilahnya belum keluar. Mungkin suatu saat baru keluar. Memang harus diawali. Nah, nanti orang ada yang ikut. Betul. Nah, akhirnya memang kayak gitu kan saya ngobrol. Oke Mas, jajukan untungnya perok ya. Jajukan alhamdulillah ACC lah. ACC. Memang jujur saya kan carinya barang ya Mas ya. Iya. Dan cari uang saya ajukan proposal, yang penting saya terima barang. Belanja sama Pak Kade sama Mas Nano lain-lain belanja itu. Langsung dari sananya dapat kayak gini. Nah, tuh.
Udah seperti itu, akhirnya sosialisasi ke warga. Ya memang yang namanya warga itu kan bermacam-macam ya Om. Ada yang setuju, ada yang enggak. Ya kita positive thinking saja. Permasalahan banyak saya tahu. Nah, akhirnya berjalan itu. Berjalan mulai dari sekarang. Memang yang saya cetuskan begini. Memang ini sebetulnya programnya itu kan program RT yang nanti jadi program desa. Tapi kan harus ada piloting project. Ya, harus berhasil dulu satu. Menurut ke yang lain. Target saya itu sebetulnya bukan saya pribadi. Wong aku sebenarnya pekerjaannya akeh Mas. Ya. Nah itu. Yang saya inginkan itu sebetulnya pemuda-pemuda yang di sini yang kebetulan ngangkut sampah supaya ngangkutnya itu kepenak. Iya, jadi orang mampu. Kan begitu satu. Yang kedua, kalau programnya sudah jalan, ya kan, sampah non organik ke depannya kan bisa diolah. Non organik diolah loh Om. Jadi bank sampah. Itu memakan ada organiknya sudah nih ya, organik dulu sudah. Non organiknya kita. Satu warga bawa satu hari memakan sampah plastik, kardus dan lain-lain ditimbang 1 kilo. 1 kilo 1.000 lah. Yang 500 buat tabungan warga, yang 500 buat pengelola sama pemuda. Nah terus yang organiknya, karena tadi sudah dibagikan, saya pinginnya warga yang aktif. Jadi benar bawa sampah terus sampai ke depan itu. Nanti kalau siang apa sore saya pulang itu tak taruh belakang, tak kasih makan. Terus, nah makanya saya butuh juga dream yang kayak gitu itu untuk fermentasi dan juga kalau overload. Ya makanya itu kan 1 kilo maggot 1 kilo sampah kan bisa terjadi overload. Nah makanya yang overload saya tampung. Jadi yang ini sampahnya sih berapa 1 kilo? Ya bukan full loh. Oh full. Iya maksudnya yang sampah-sampah yang overload itu saya masukkan di fermentasi. Karena suatu saat saya punya banyak, sampahnya kurang. Nah itu habis dari situ. Nah berarti ini sampah melulu, sampah tok nggak ada bapaknya. Pakainya lagi. Nah untuk istilahnya promoternya biasanya saya pakainya tetes tebu. Ya, kalau sarankan kalau tidak punya tetes tebu itu pakai gula Jawa boleh lah, dilarutkan terus dicampur sama ragi. Kasih di botol. Setiap 3 hari dibuka. Nanti kalau makan setelah 5 hari sampai 6 hari itu sudah mulai keras dan ada udaranya itu berarti raginya hidup, bakterinya hidup. Nah itu baru dicampurkan. Nah ragi itu termasuknya bakteri yang tidak jahat karena bisa buat tempe, bisa buat tape, jadi nggak jahat. Tapi kalau yang bakteri-bakteri yang dari lalat yang hijau dan lain-lain itu bakteri jahat. Makanya gerung bermangan kayak sing bekas yang lalat hijau, mesti utangnya mules karena bakteri ini bakteri jahat. Tapi kalau lalat ini enggak. Gitu. Jadi anggar 40 hari. Misalkan dibuka hasilnya apa? Yang paling bagus sebetulnya gini. Sampah itu yang paling bagus dihancurkan dulu. Ya, dijajak-jajak lah. Iya, dijajak-jajak. Itu paling bagus, paling cepat. Ya, dibandingkan sampah langsung dimasukkan. Itu lama. Bisa 40 hari lebih. Tapi kalau prosesnya dihancurkan 7-8 hari sudah bisa jadi. Nah, maksudnya misalkan itu ya sampai 40 hari paling lama. Kalau dibuka hasilnya apa maksudnya? Ya kayak lumpur. Oh. Kayak lumpur tapi itu mengandung makanan. Saya pernah itu hampir 1 bulan ya di ember. Itu udah kayak lumpur, dikasihkan ke maggot, cepet banget.
Kalau telur itu Oke, bervariasi dari 6.000 sampai 8.000 per gram. Berarti yang paling larang Repupa. Repupa paling mahal karena sebentar lagi udah jadi lalat. Itu jadi harus ada proses makani. Itu. Nah, kalau sudah proyeksinya sudah ke situ, berarti kan nanti akan ada pendapatan kan? Nah, sekarang kalau dikelola dengan baik, kan bisa menghasilkan untuk pemuda. Ya kan? Dalam arti proses untuk regulasi keuangannya ya pemuda lah yang atur lah ya. Nah, sampai pada suatu titik ya istilahnya produksi banyak. Ya kan, produksi banyak. Berarti kalau tadi bisa penjualannya bagus, tertutup nggak kira-kira pemasukan untuk pemudanya? Tertutup kan? Kalau sudah tertutup, nah sekarang non organik. Organik tadi jadi bank sampah, tertutup lagi. Kalau yang sudah seperti itu, ya kan, berarti kan pemuda sudah nggak ada kendala lagi untuk mengambil karena mereka yang butuh untuk makanan nakot sih, kan seperti itu. Nah, jadi nanti ke depannya kalau memang benar-benar pada komitmen, ini komitmen sih sebetulnya. Itu nanti pemecahan sampah kepenak. Pemuda butuh sampah untuk pengembangan makot, ya kan? Warga butuh buang jalan. Kan seperti itu. Teorinya ya, tergantung komitmennya. Itu satu. Terus yang kedua, pembelajaran untuk warga ada satu lagi tekniknya, Mas. Ya ini supaya jenengan juga tahu. Ya, sementara kan kadang banyak yang males bawa ke sini dan lain-lain kan gitu. Salah satunya begini. Nanti kita yang mengembangkan telurnya sampai menjadi maggot kecil yang baru pecah. Nanti kita kasihkan ke warga yang mau komitmen. Jadi yang nggak mau buang sampah, taruh aja di situ sama tas kreseknya. Taruh di situ, ya kan jadi besar. Kalau sudah jadi besar, kita timbang, kita kilo, kita bayar. Yang bawa ke sininya berarti bawa maggot yang sudah dewasa. Di kilo, bayar. Ini maggot kecil campuran sampah dingin. Iya, bruk saja udah langsung makan sendiri. Malah kan gede dewek. Nah, gede dewek bawa ke sini kita bayar. Itu caranya begitu, karena kan warga itu kan macam-macam. Ada yang jijik, ada yang enggak, ada yang mau, ada yang enggak itu. Makanya sampai sekarang nih, Mas Ano, ya saya belum nyisir warga-warga yang belum belum komitmen ya, itu belum nyisir. Kenapa? Kalau sampah warga itu semuanya komitmennya bagus, malah saya keteteran. Overload sampah saya. Mungkin bisa kadang ngisi overload. Berarti sekarang setiap warga rumahnya dikasih dua. Ya maksudnya yang buat organik itu apa? Iya. Yang basah lah bahasanya. Organik dan non organik. Kalau yang non organik itu masih ikut pemuda yang overcup ya, yang bawa mobil. Yang organik masih ikut kita. Ya intinya berarti ada tambahan tempat sampah di warga itu ya. Ini yang punya komitmen.